Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan tentang analisis hukum kontrak terhadap surat pemerintah kerja. Nah, di sini saya Sri Regina Siregar dan rekan saya. Saya Dizi Prameswari Alzira. Nah, selanjutnya mari kita masuk ke pembahasannya. Pertama ada definisi dari hukum kontrak, yaitu apa sih itu hukum kontrak? Hukum kontrak merupakan kumpulan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling menciptakan kewajiban untuk membuat atau tidak membuat sesuatu hal yang bersifat khusus. Lalu untuk tujuan dari hukum kontrak ini ada 3. Yang pertama yaitu melindungi kepentingan para pihak, yang kedua memastikan kepastian hukum, dan yang terakhir memfasilitasi penyelesaian sengketa. Nah, jadi sekarang kita masuk ke studi kasus. Jadi, studi kasus yang kami angkat di sini adalah permasalahan hukum dalam penerbitan SPK fiktif oleh pejabat Kementerian Perindustrian. Nah, kasus ini melibatkan seorang pejabat pembuat komitmen di Kementerian Perindustrian yang berinisial LHS. Nah, yang menerbitkan 4 SPK fiktif senilai 80 miliar. Nah, SPK tersebut tidak tercatat di LPSE dan tidak memiliki anggaran resmi dari DIPA 2023. Nah, akibatnya sejumlah vendor mengalami kerugian karena menjalankan proyek yang sebenarnya ini tidak ada. Nah, dan dana dari SPK fiktif ini juga dapat mengalir ke pihak ketiga, termasuk selebgram. Nah, kasus ini kemudian dilaporkan ke Bareskrim dan LHS diberhentikan secara tidak hormat. Selanjutnya ada permasalahan hukum. Di sini untuk kasus dugaan pada penyelenggara hukum oleh pejabat pembuat komitmen atau biasa disingkat dengan PPK yang berinisial LHS di Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi. Nah, bentuk penerbitan surat dalam penerbitan surat pemerintah kerjanya ini fiktif pada tahun 2023 sampai dengan 2024, merupakan peristiwa yang mengandung sejumlah permasalahan hukum yang kompleks, dan ada beberapa contoh misalnya seperti yang pertama penerbitan SPK tanpa dasar hukum yang sah, lalu yang kedua penyelenggaraan terhadap prinsip-prinsip hukum kontrak, yang ketiga penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum oleh pejabat negara, dan yang terakhir timbulnya kerugian finansial pada pihak ketiga. Nah, penerbitan SPK fiktif ini melanggar berbagai ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam hukum perdata, administrasi, pengadaan, hingga pidana. Nah, yang pertama KUH Perdata, yaitu pada pasal 1320, 1335, dan 1337. Nah, SPK itu sebenarnya termasuk perjanjian. Nah, supaya perjanjian itu sah, harus ada syarat-syarat tertentu. Dalam kasus ini, syaratnya tidak terpenuhi karena SPK diterbitkan tanpa dasar yang sah, misalnya tanpa anggaran dan tidak lewat prosedur resmi. Jadi secara hukum SPK ini batal demi hukum. Yang kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara. Undang-undang ini bilang bahwa tidak boleh ada pengeluaran anggaran kalau tidak ada dasar hukumnya. Nah, SPK dari LHS tidak punya anggaran di DIPA, artinya melanggar aturan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara keuangan. Nah, kemudian yang ketiga ada Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang atau jasa. Aturan ini mewajibkan semua pengadaan pemerintah lewat sistem resmi atau LPSE dan harus jelas anggarannya. SPK LHS dibuat dari luar sistem itu, jadi jelas menyalahi prosedur pengadaan. Baik, yang keempat, asas hukum kontrak. Dalam hukum kontrak ada prinsip-prinsip penting seperti konsensualisme, yaitu perjanjian harus berdasarkan kesepakatan yang sah. Kemudian ada kepastian hukum. Pihak-pihak harus tahu dan yakin bahwa perjanjian itu benar.
Kemudian ada itikat baik. Harus ada niat baik dari semua pihak. Nah, di sini LHS melanggar semua ini karena SPK dibuat secara manipulatif. Kemudian yang kelima, ada hukum pidana. Tindakan LHS juga bisa masuk ranah pidana. Misalnya, pada pasal 372 KUHP yaitu tentang penggelapan dana. Kemudian pada pasal 378 yaitu KUHP yaitu tentang penipuan. Kemudian pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang. Kemudian yang terakhir ada Undang-Undang Tipikor, yaitu kalau ada kerugian negara maka bisa dijerat korupsi. Kemudian dampak hukum dan kerugian akibat SPK fiktif ini. Nah, yang pertama itu jadi ada beberapa pihak yang terkena dampak. Yang pertama adalah vendor atau pihak ketiga. Nah, yang mereka itu mengalami kerugian seperti rugi material akibat SPK tidak sah, kemudian tidak bisa menagih pembayaran secara hukum, dan potensi sengketa kontrak tanpa perlindungan hukum. Kemudian yang kedua ada institusi atau Kementerian Perindustrian. Itu mereka mengalami kerugian seperti turunnya kepercayaan publik dan kredibilitas birokrasi. Kemudian ancaman sanksi dari BPK atau Kemenko. Kemudian adanya terganggunya program kerja. Kemudian yang ketiga ada pelaku yaitu LHS sendiri. Nah, sanksi yaitu dia mengalami kerugian seperti sanksi administratif atau PDTH, ancaman pidana dan tuntutan perdata, dan potensi jerat TPPU jika terbukti alirkan dana ke pihak lain. Kemudian yang terakhir ada keuangan negara. Nah, potensi kerugian APBN dan tuntutan kompensasi. Kemudian beban biaya penyelidikan hukum. Dan yang terakhir dampak sosial dan politik akibat kerusakan reputasi lembaga. Untuk adanya kasus-kasus ini pastinya ada penyelesaian sengketa yang harus diselesaikan. Yang pertama ada perampasan aset yang terkait aliran dana. Yang kedua dikenakan sanksi denda sekitar miliar rupiah. Yang ketiga penerapan pasal pidana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, di sini itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini bertujuan untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dengan cara memperluas suatu definisi dan sanksi pidana terhadap beberapa bentuk korupsi termasuk kasus yang telah kami sampaikan. Dan yang terakhir pada pasal 263 ayat 2 KUHP. Jadi di sini itu tentang penggunaan surat palsu yang dapat menimbulkan suatu kerugian. Yang dimana disebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah itu asli. Nah, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, itu akan dikenakan denda. Itu akan dikenakan hukuman penjara selama kurang lebih 6 tahun. Selanjutnya untuk yang non litigasi, yang pertama ada pencabutan hak pensiun, yang kedua perlindungan terhadap pihak-pihak internal, yang ketiga mediasi di lembaga alternatif penyelesaian sengketa, yang dimana proses penyelesaiannya ini melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu suatu pihak-pihak yang bersengketa ini. Lalu yang terakhir ada arbitrase melalui BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia, yang dimana proses penyelesaian sengketa ini di luar dari pengadilan yang dilakukan oleh para pihak bersengketa dengan bantuan seseorang yang secara netral juga. Dan terakhir untuk kesimpulan, jadi kasus ini tuh bukan sekedar pelanggaran prosedural, tapi mencerminkan suatu kegagalan sistem pengawasan internal secara potensi kejahatan korupsi yang berdampak luas terhadap keuangan negara, kepercayaan publik, dan tata kelola pemerintahan. Nah, penanganan ini
Jadi sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.